Oke, alhamdulillah. Islamnya masih Islam pengakuan hawa nafsunya. Belum Islam di sisi Allah. Maknanya Islam itu apa sih? Ketika hambanya sudah pulang kampung bahwa hidup dan badan ini adalah milik Allah, maka berlakulah seperti imannya Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad, bukan kamu yang melempar. Bila saya ilustrasikan, Halim, bukan kamu yang duduk itu. Enggak ya Allah. Halim, bukan kamu yang bicara itu. Enggak ya Allah. Halim, bukan kamu yang berbuat itu. Enggak ya Allah. Nah, inilah Islam itu di sisi Allah. Kalau Abdul Halimnya yang masih merasa punya ilmu, Abdul Halimnya yang masih merasa makrifat, Abdul Halimnya yang masih merasa bisa bergerak, ya disiksa terus Abdul Halim ini. Capek dong. Ya enggak? Masa Allah dijaga, ya kan? Padahal sejatinya jogo awake dewe-dewe, ya kan Kang Mas? Bisa tanya nggak Bang? Alhamdulillah Kang Rahman, monggo, Izin, monggo. izin tanya Bang ya. Nggih, monggo, monggo. Menurut dari pengetahuan Abang, sebetulnya kita hidup itu untuk apa dan tujuan kita kemana? Itu aja Bang. Itu aja. Ya, tujuan hidup ini untuk apa dan mau kemana? Jadi kalau kita simak di dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Bukan memperjalankan Muhammad bin Abdullah loh ya. Ayatnya kalau Isra Mi'raj ini hanya untuk Nabi Muhammad saja, pasti ayatnya Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah, hanya untuk Nabi Muhammad. Akan tetapi ayatnya Subhanalladzi asra bi abdihi. Apakah saya bukan hamba Allah? Apakah Anda bukan hamba Allah? Apakah semua manusia bukan hamba Allah? Semua manusia hamba Allah, ciptaan Allah. Itulah manusia yang diberangkatkan di suatu malam. Di suatu malam itu kapan? Ketika manusianya masih goib. Di mana malam yang goib itu? Ketika manusianya masih menjadi tanah, diperjalankan, dihidupi dengan uripe Allah, diperjalankan jadi tumbuhan, jadi buah-buahan, sayuran, padi, menjadi sel sperma, sel telur, sampai menjadi bayi. Ketika kita belum tahu apa-apa, ya itulah malam. Diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari tanah sampai menjadi bayi. Itulah yang dimaksud Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Sama-sama masjidnya, sama-sama untuk sujud. Jadi Allah menciptakan badan ini supaya kita sujud. Sujud di mana? Di dalam dirimu, sujud kepada Allah. Maknanya yang ada hanya Allah. Untuk apa kita diciptakan? Untuk apa seluruh manusia ini diciptakan? Haulahu linuriyahu min ayatina. Supaya manusia bisa menyaksikan aku. Menyaksikan ayat-ayatku. Hanya itu. Bukan untuk yang lainnya, ya kan? Kapan manusianya bisa menyaksikan Allah? Ketika manusianya goib lagi, yang ada hanya Allah. Kapan manusia bisa melihat Allah? Ketika manusianya sudah tak bisa melihat lagi. Ketika manusianya sudah buta, maka penglihatannya hanya Allah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, pandanganmu, pendengaranmu, ya disitulah Allah. Kenapa? Karena urip iki Allah. Bisa dimengerti Kang Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya itu gini, Bang. Tujuan kita hidup ini apa gitu loh? Dan buat apa? Ya. Itu yang saya tanyakan. Iya, maknanya hidup ini hidup Anda apa hidupnya Allah? Kalau hidup ini hidup Anda, ya pasti Anda yang tahu. Kalau hidup ini Allah, Allah menciptakan hidup dan menciptakan makhluk ini supaya makhluknya itu tahu bahwa makhluknya itu hanya makhluk. Tidak tahu apa-apa, yang tahu hanya Sang Khalik. Bila manusianya sudah memahami sejati dirinya makhluk. Bang, ya. Ya, monggo. Tujuan Allah menciptakan manusia itu tujuannya apa dan buat apa gitu?
menciptakan manusia itu tujuannya, apa dan tujuannya apa? Buat apa gitu? Tujuannya hanyalah untuk inilah kekuasaan pagelarannya Allah sendiri. Jadi bukan pagelarannya makhluk, pagelarannya Allah sendiri. Supaya Allah kelihatan perkasa dan maha kuasa atas segala. Ya, oke. Korek dulu. Kuasa sesuatu pun yang di dalam ada ayat lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Maknanya ibadah itu ya kembali, bukan ibadah-ibadah syariat itu. Meskipun kita beribadah syariat, tapi hati kita tetap kembali kepada Allah, bahwa sholatku ini Allah, ibadahku ini milik Allah. Maka dari itu innamal a'malu binniyah, diniatkan supaya kita tidak jadi Tuhan atas apa yang kita kerjakan. Monggo Kang Mas. Oke, Kang Mas Walizat. Monggo Kang Rahman, ada lagi yang dipertanyakan? Masih bingung Bang, Bang. Ya, bingungnya di mana bingungnya? Gimana ya? Jadi inti kebingungan kita manusia, selagi manusianya masih merasa menjadi pencipta, terus bingung Kang Mas. Terus bingung. Assalamualaikum. Maknanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, jadi maknanya berserah. Oke? Bisa saya tambah sedikit? Ya, Kang Dul. Oh ya, menambahkan. Ya, silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Silakan. Oh iya. Salam hormat bersama saudara Pak Rahman. Alhamdulillah. Salam kembali, Bang. Oh iya. Tadi jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Mengabdi. Terus kita dijelaskan di dalam surat Taha ayat 14. Innani Allah. Sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang berhak disembah selain aku. Ta'budani. Sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat demi mengingatku. Pertanyaannya, karena kita sekarang disuruh mengabdi. Terus wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat demi mengingatku. Kalau kita tidak bisa mengingat apakah sudah mengenal Tuhannya sampai bisa kita mengingatnya? Sesuai dengan logikanya, kan Allah memerintahkan wa aqimis sholata li dzikri. Bagaimana cara mengingat kepada Allah? Tak satu pun manusia bisa mengingat kepada Allah. Karena Rasulullah ditanya kepada sahabatnya, bagaimana ya Rasulullah mengenal Tuhan? Kata Rasulullah, Arab Tuhan ibirati. Aku mengenal Tuhan dengan Tuhanku. Sesuai dengan paparan murid Allah, aku mengenal hidup dengan hidup ini. Itulah maknanya manusia diciptakan untuk kembali kepada Tuhannya. Kalau manusia ingin mengabdi, kenali dulu, sadari dulu, karena mengenal itu maknanya menyadari hakikat diri kita ini tidak ada. Itulah makna pengabdian. Itulah makna penyembahan kepada Allah. Karena menyembah kepada Allah bukan dua sosok. Di sisi Allah ya Allah, bukan di sisi manusia. Di sisi Allah itu menyembah bukan dua sosok, mengabdi bukan dua sosok. Menyembah dan mengabdi itu kita harus kembali ke titik nol. Dari mana kita asal dulu? Pasti kembalinya kepada situ. Itulah pengabdian yang tertinggi di sisi Allah. Kenapa?
Kenapa? Akal kita sudah tunduk, sudah pasrah, sudah nyatu kepada hati dengan rasa bahwa dia adalah hidup. Inilah segala-galanya. Itulah pengabdian yang terbesar. Mohon maaf saudaraku Rahman, ini pembahasan ini selama manusia masih merasa dirinya hidup, pasti semua sifat-sifat Allah dirampasnya. Ini mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Jadi harus dikembalikan semua karena kita ini makhluk tak punya apa-apa. Makhluk ini adalah cerita Allah yang diwujudkan. Tidak ada yang lain. Tujuan manusia ini diciptakan oleh Allah untuk meramaikan apa yang dikehendaki oleh Allah di alam semesta ini, pangusan diwaranya. Kira-kira bisa diterima saudaraku Pak Rahman? Jadi ya mohon maaf Bang ya, karena saya juga baru tahu ini ada hal seperti ini. Halo? Dan juga mungkin baru pertama kali ini juga mengetahui gitu loh. Coba kita renungi ayat ini Pak Rahman ya. Mohon maaf ini semua saudaraku. Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai. Enggak, yang saya bingung itu Bang, mohon maaf Bang ya, yang namanya kita belajar Bang ya, pasti belajar pingin tahu kan. Kalau kita nggak bertanya nggak mungkin tahu kan. Ketika keluar kalimat nah, di sana rasanya bias banget Bang di hati. Itulah. Ya halo. Tes. Ya, yang berbicara mohon mic-nya di mute ya. Mic-nya dimatikan dulu, mic-nya yang tidak bicara biar bisa hikmat tanya jawab. Ya. Monggo silakan Kang Rahman dengan Kang Nur, silakan. Ya, makasih. Terus saya lanjut sedikit ya saudaraku semuanya. Coba kita renungi ayat ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah berfirman itu, Allah pencipta dirimu. Dan Allah pula pencipta semua. Kalau sudah seperti itu, kita bisa menyadari rela dan ridho. Iya. Terima apa ayat ini? Itulah makna. Bang Nur yang trouble ya suaranya ya. Double suaranya Bang Nur. Kalau suaranya trouble ya, enggak double. Iya, kayaknya suaranya double. Oh ya, oke. Kayaknya Bang Fadil. Bang Fadil, monggo Bang Fadil. Mungkin saya turun lagi dulu, soalnya hujan kayaknya. Ya, nanti saya naikkan lagi Bang Fadil. Oke. Ya. Oke. Terima kasih hadirnya. Oke, Kang Yusr monggo. Ya silakan dilanjut Kang Rahman dengan Kang Nur, silakan gantian bicaranya. Ya mohon maaf Bang ya, sebelumnya udah lancang bertanya-tanya, karena yang namanya kita sebagai manusia pasti ingin tahu lah sedikit banyaknya. Betul, bagus gitu, itu pemahaman. Malu bertanya sesat di jalan ya kan. Apalagi sesuatu yang baru kita ketahui dan baru kita dengar gitu. Kalau kita nggak langsung tanyakan langsung, otomatis akan jadi sebuah pertanyaan dalam hati. Ya, iya, menjadi penasaran. Benar. Ya. Iya, itu makanya. Ayo, ketika dilanjut tadi pelan-pelan. Penjelasan dari Abang mengakukan dan aku itu yang merasa itu sebetulnya di sana gitu loh. Nah, bingungnya di situ kan Mas ya. Kepingin bertanya sebetulnya gimana sih gitu loh dalam hati saya Bang.
seperti apa sih gitu kan. Sedangkan kita hanya dari dulu diajarkan ikuti perintah Nabi, sholat, puasa, zakat, jauhi larangan, dan jangan pernah mengakui sesuatu yang bukan hak, karena itu sifatnya syirik kan gitu. Selama ini yang dari saya sendiri pribadi kan gitu. Ketika mendengarkan hal seperti ini, otomatis kan kita sendiri itu saya sendiri bingung gitu kan. Apakah ada sesuatu yang baru? Apakah ada sesuatu yang memang benar-benar belum diketahui? Atau gimana gitu? Makanya mohon maaf kalau bertanya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali Kang Nur bisa menjelaskan kalem-kalem saja ya. Silakan Kang Nur. Oh iya, alhamdulillah, makasih Pak Kiai dan saudara terhormat. Semuanya tidak ada yang salah sebenarnya. Syariat itu benar. Selama manusia bisa kembali kepada Tuhannya. Syarat itu jangan diakui-akuinya, maknanya hati kita ini begitu kita melaksanakan ibadah inna amalu binniat awalnya ada kerentek di dalam hati ingin sholat itu kita menyadarinya. Ini cara prakteknya ya. Kita harus menyadarinya. Kalau hidup nggak ada apa nggak ada kemauan kira-kira. Kenapa bang? Suaranya putus-putus di sini. Apa saya terdengar? Pak? Ada. Bisa didengar, Mas? Bisa. Jelas. Alhamdulillah. Syariat itu tidak ada yang salah. Syariat, sholat, zakat, puasa, haji, semuanya benar. Selama manusia ini mengenal dirinya, itulah jadikan syariatullah. Selama akhirat ini kita kuku ya, kalau kita yang wujud, kalau kita walaupun kita sholat, walaupun kita puasa, zakat, naik haji, ya tetap jahil di sisi Allah. Iya kan Mas? Karena Allah itu tidak memandang cara laku-laku kita sekarang dia. Allah tidak memandang ilmu dan jabatan bahkan sanak-sanak keturunanmu. Tapi alhamdulillah Allah itu memandang keadaan hatimu. Ini diinformasikan ke seluruh manusia. Maknanya hatimu, siapa di dalam kesadaranmu, apa manusia ini menyadariku, bahwa aku yang berkuasa di dalam dirinya dan di luar dirinya. Itulah yang dipandang oleh Allah. Bukan laku secara lahiriah. Karena laku secara lahiriah itu adalah semua sifat-sifat af'alullah yang terjadi. Jadi syariat tidak ada salahnya, benar. Ala syariatin ala hakikatun batilatun. Hakikat tanpa syariat, batalah seluruh ibadah. Ala hakikatun ala syariatin atilatun. Hakikat tanpa syariat maka hampalah seluruh ibadah. Apa maknanya? Maknanya kalau sudah Allah yang berkuasa atas diri dan di luar diri kita, itulah kebenaran, itulah hakiki di sisi Allah. Boleh saya menambahkan Kang Mas? Itulah surga, itulah halal. Karena digambarkan di dalam Al-Quran, penduduk surga itu kalau ingin makan maka dikasih makan, kalau ingin mandi maka dikasih mandi. Itulah keadaan surga. Maknanya
apapun yang dari di dalam diri kita ini dan di luar diri kita ini, semuanya itu adalah kuasa dan kehendak Allah. Maka enjoylah manusianya. Alhamdulillah.